Kerajaan Bone memperluas wilayahnya sehingga bertemu dengan wilayah Goa di Bulukumba. Sementara di utara, Bone bertemu Luwu di Sungai Walenai. Sedangkan Kerajaan Wajo perlahan juga melakukan perluasan wilayah. Halo guys, selamat datang kembali di channel Andi Ubek. Buat kalian yang baru aja melihat channel ini, langsung aja gasken di subscribe teman-teman, biar kita saling kenal dan sayang. Lanjut like dan notifikasinya ya. Karena kalian udah subscribe, gua doain semoga kalian sehat selalu, banyak rezeki dan dijauhkan dari mara bahaya, amin. Jika kita berbicara asal usul bangsa Nusantara ataupun suku-suku yang mendiami Nusantara, terasa hambar agaknya ya jika kita tidak menyinggung tentang suku Bugis. Orang-orang Bugis sangat terkenal akan pengembaraannya di seluruh Nusantara guys. Bahkan sampai Madagaskar dan Afrika pada masa lalu saat nenek moyang kita menguasai pelayaran di dunia. Bagaimana asal usul dan sejarah suku Bugis? Nah, penasaran kan? Di sini gue udah siapin videonya dari channel Pegawai Jalanan. Sebelum lanjut, gue izin dulu sama admin Pegawai Jalanan untuk reaction videonya. Oke, kita rekam layar dulu ya guys ya, biar kita sama-sama lihat videonya seperti apa channel dia. Langsung gasken. Ini dia channelnya Pegawai Jalanan ya. Wow, subscribernya banyak banget ya, 1.400.000-an ini ya. Di sini gua udah subscribe ya. Jika kalian ada ke channelnya Pegawai Jalanan, jangan lupa langsung di subscribe ya. Jadi Pegawai Jalanan ini berlokasi di Indonesia ya. Pegawai Jalanan adalah channel YouTube yang berisikan informasi berupa pengetahuan umum dan sebagainya. Dan ini dia video yang kita mau reaction ya, asal usul manusia Bugis. Wow, penasaran gua. Asal usul manusia Bugis. Wah, asal usul manusia Bugis. Macam tak betul je budak ni. Daripada banyak basa-basi, nggak usah banyak cakap lagi gue. Langsung aja jom kita tengok videonya. Jom. Dari nuansa musiknya aja membuat gua merinding guys. Merinding gua nih. Sejarah asal usul suku Bugis. Wow. Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Oke. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa ingat bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Oke bang, saya tonton bang. Keren ini, keren. Nah ini nih apa namanya, peta Sulawesi ya. Goa, Makassar, Jika kita Maros. berbicara asal usul bangsa Nusantara ataupun suku-suku yang mendiami Nusantara, terasa hambar agaknya jika kita tidak menyinggung tentang suku Bugis. Ibarat kalau masak Orang-orang itu Bugis tanpa sangat garam terkenal itu akan bang ya. pengembaraannya di seluruh Nusantara. Wow. Bahkan sampai Madagaskar dan Afrika pada masa lalu. Dapat aja saat di nenek moyang video-video kita kayak gini. menguasai pelayaran di dunia. Bagaimanakah asal usul dan sejarah suku Bugis? Mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Oke bang. Siapa ini? Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku Deutero Melayu. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya di Yunan. Begitu. Kata Bugis berasal dari kata Tougi, yang berarti orang Bugis. Ya, Togi. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu Lhasa Tumpugi. Ketika rakyat Lhasa Tumpugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai Tougi, atau orang-orang atau pengikut dari Lhasa Tumpugi. Lhasa Tumpugi adalah ayah dari Wechudai dan bersaudara dengan Batara Latu, ayahanda dari Saweri Gading. Saweri Gading sendiri adalah suami dari Wechudai dan melahirkan beberapa anak termasuk Lagaligo, yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9.000 halaman folio.
Aduh musiknya bang, nggak sanggup gue. Sawiri Gading Opunaware atau yang di Pertuan Diware adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra I Lagaligo dalam tradisi Lagaligo, masyarakat kan? Bugis. Kisah Sawiri Gading juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwuk, Kaili, Gorontalo, dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Buton. Oh gitu, sampai ke Buton ya Sawiri Gading. Komunitas ini berkembang dan membentuk beberapa kerajaan. Masyarakat ini kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara, dan pemerintahan mereka sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Supa, Sawito, Sidenreng, dan Rapang. Meski tersebar dan membentuk suku Bugis, tapi proses pernikahan menyebabkan adanya pertalian darah dengan Makassar dan Mandar. Saat ini orang Bugis tersebar dalam beberapa kabupaten, yaitu Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Sidrap, Pinrang, Sinjai, dan Baru. Daerah peralihan antara Bugis dengan Makassar adalah Bulukumba, Sinjai, Maros, dan Pangkajene Kepulauan. Masa Kerajaan Bone. Masa Kerajaan Bone ya. Di daerah Bone terjadi kekacauan selama 7 generasi, yang kemudian muncul seorang To Manurung yang dikenal dengan Manurunge Rimatajang. 7 raja-raja kecil melantik Manurunge Rimatajang sebagai raja mereka dengan nama Arumpone, dan mereka menjadi dewan legislatif yang dikenal dengan istilah Ade Putue. Kerajaan Makassar. Di abad ke-12, 13, dan 14 berdiri kerajaan Goa, Sopeng, Bone, dan Wajo yang diawali dengan krisis sosial, di mana orang saling memangsa laksana ikan. Kerajaan Makassar kemudian terpecah menjadi Goa dan Talo. Tapi dalam perkembangannya, kerajaan kembar ini kembali menyatu menjadi Kerajaan Makassar. Kerajaan Sopeng. Di saat terjadi kekacauan, di Sopeng muncul 2 orang To Manurung. Pertama seorang wanita yang dikenal dengan nama Manurunge Rigoarie, yang kemudian memerintah Sopeng Riaja, dan kedua seorang laki-laki yang bernama Latemamala Manurunge Ri Sekanyili yang memerintah di Sopeng Rilau. Akhirnya 2 kerajaan kembar ini menjadi Kerajaan Sopeng. Sementara Kerajaan Wajo berasal dari komune-komune dari berbagai arah yang berkumpul di sekitar Danau Lampu Lungeng, yang dipimpin seorang yang memiliki kemampuan supranatural yang disebut dengan Puange Ri Lampulung. Sepeninggal beliau, komune tersebut berpindah ke Boli yang dipimpin oleh seorang yang juga memiliki kemampuan supranatural. Datangnya Lapauke, seorang pangeran dari kerajaan Cina atau Pamana, beberapa lama setelahnya, kemudian membangun kerajaan Cinotabi. Selama 5 generasi, kerajaan ini bubar dan terbentuk Kerajaan Wajo. Konflik antar kerajaan pada abad ke-15 ketika kerajaan Goa dan Bone mulai menguat dan Sopeng serta Wajo mulai muncul. Maka terjadi konflik perbatasan dalam menguasai dominasi politik dan ekonomi antar kerajaan. Kerajaan Bone memperluas wilayahnya sehingga bertemu dengan wilayah Goa di Bulukumba. Sementara di utara, Bone bertemu Luwu di Sungai Walenai. Sedangkan kerajaan Wajo perlahan juga melakukan perluasan wilayah, sementara Sopeng memperluas ke arah barat sampai di Baru. Perang antara kerajaan Luwu dan Bone dimenangkan oleh Bone, dan Luwu kemudian mempersaudarakan kerajaan mereka. Sungai Walenai adalah jalur ekonomi dari Danau Tempe dan Danau Sidenreng menuju Teluk Bone. Untuk mempertahankan posisinya, Luwu membangun aliansi dengan Wajo dengan menyerang beberapa daerah Bone dan Sidenreng. Berikutnya wilayah Luwu semakin tergeser ke utara dan dikuasai Wajo melalui penaklukan atau penggabungan. Wajo kemudian bergesek dengan Bone. Invasi Goa kemudian merebut beberapa daerah Bone serta menaklukkan Wajo dan Sopeng. Untuk menghadapi hegemoni Goa, kerajaan Bone, Wajo, dan Sopeng membentuk aliansi yang disebut Telum Pocoe. Penyebaran agama Islam.
Sini awal Pada mulanya awal abad tersebarnya nih ke-17, masuk agama datang Islam di penyiar agama Sulawesi Islam ya. dari Minangkabau atas perintah Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Makam Mereka Datuk itu adalah Ribandang. Abdul Makmur atau Datuk Ribandang yang mengislamkan Goa dan Talo. Sulaiman thank atau you. Datuk Patimang Berkat yang menyebarkan Datuk Islam di Luwu, Ribandang dan Nurdin dari Aryani Sulawesi atau jadi Datuk orang Ritiro Islam. yang menyiarkan Islam di Bulukumba. Oh gitu. Kolonialisme Belanda. Wah ini nih penjajah nih. Dasar ya. Pada pertengahan abad ke-17, terjadi persaingan yang tajam antara Goa dan VOC hingga terjadi beberapa kali pertempuran. Sementara Arumpone ditahan di Goa dan mengakibatkan terjadinya perlawanan yang dipimpin oleh Latandri Tata Daeng serang Arung Palaka. Arung Palaka didukung oleh Turatea, kerajaan kecil Makassar yang tidak sudi berada di bawah Goa. Sementara Sultan Hasanuddin didukung oleh menantunya, yaitu Latendri Lai Tosengeng, Arung Matoa Waju, Maradia Mandar, dan Datu Lawu. Bukan begitu ya. Bagaimana ini peperangan terjadi karena Arung Palaka yang mau Perang yang membebaskan dahsyat mengakibatkan benteng warga Somba dia. Oku luluh lantak. Kekalahan ini mengakibatkan ditandatanganinya perjanjian Bongaya yang sangat merugikan kerajaan Goa. Ini kok asal usul manusia Pernikahan Bugis Lapatau kok dengan menjadi Putri Datu peperangan Luwu, ya. Datu Sopeng, dan Somba Nggak Goa ngerti gua nih, adalah sebuah proses perjalanan ini gimana rekonsiliasi nih. atas konflik di Jazirah Sulawesi Selatan. Setelah itu tidak ada lagi perang yang besar sampai kemudian di tahun 1905 sampai tahun 1906 setelah perlawanan Sultan Husain Karaeng Lembang Parang dan Lapawawoi Karaeng Segeri Arumpone dipadamkan. Maka masyarakat Bugis Makassar baru bisa betul-betul ditaklukkan Belanda. Kosongnya kepemimpinan lokal mengakibatkan Belanda menerbitkan Korte Verklaring, yaitu perjanjian pendek tentang pengangkatan raja sebagai pemulihan kondisi kerajaan yang sempat lowong setelah penaklukan. Kerajaan tidak lagi berdaulat, tapi hanya sekedar perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Sampai kemudian muncul Jepang menggeser Belanda hingga berdirinya NKRI. Masa kemerdekaan. Para raja-raja di Nusantara bersepakat membubarkan kerajaan mereka dan melebur dalam wadah NKRI pada tahun 1950 sampai dengan 1960-an. Indonesia khususnya Sulawesi Selatan disibukkan dengan pemberontakan. Pemberontakan ini mengakibatkan banyak orang Bugis meninggalkan kampung halamannya. Seiring dengan arus reformasi, muncullah wacana pemekaran. Daerah Mandar membentuk provinsi baru yaitu Sulawesi Barat. Kabupaten Luwu terpecah 3 daerah tingkat 2, sementara banyak kecamatan dan desa atau kelurahan juga dimekarkan. Orang Bugis dalam perantauan. Kepiawaian suku Bugis Makassar dalam mengarungi samudra cukup dikenal luas, dan wilayah perantauan mereka pun hingga Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand, Australia, Madagaskar, dan Afrika Selatan. Bahkan di pinggiran kota Cape Town di Afrika Selatan, terdapat sebuah suburb yang bernama Makassar, sebagai tanda penduduk setempat mengingat tanah asal nenek moyang mereka. Dari awal tentu konflik antara kerajaan Bugis dan Makassar serta konflik sesama kerajaan Bugis pada abad ke-16, 17, 18, dan 19 menyebabkan tidak tenangnya daerah Sulawesi Selatan. Hal ini menyebabkan banyaknya orang Bugis bermigrasi terutama di daerah pesisir. Selain itu, budaya merantau juga didorong oleh keinginan akan kemerdekaan. Kebahagiaan dalam tradisi Bugis hanya dapat diraih melalui kemerdekaan. Pada abad ke-17, datanglah seorang pemimpin suku Bugis menghadap Raja Banjar yang berkedudukan di Kayu Tangi atau Martapura untuk diizinkan mendirikan pemukiman di Pagatan Tanah Bumbu. Raja Banjar kemudian memberikan gelar Kapitan Laut Pulo kepadanya yang kemudian menjadi Raja Pagatan. Kini sebagian besar suku Bugis tinggal di daerah pesisir timur Kalimantan Selatan, yaitu di Tanah Bumbu dan Kota Baru. Setelah dikuasainya kerajaan Goa oleh VOC pada pertengahan abad ke-17, banyak perantau Melayu dan Minangkabau yang menduduki jabatan di kerajaan Goa bersama orang Bugis lainnya ikut meninggalkan Sulawesi menuju kerajaan-kerajaan di Tanah Melayu.
Di sini mereka turut terlibat dalam perebutan politik kerajaan-kerajaan Melayu. Hingga saat ini, banyak raja-raja Johor yang merupakan keturunan dari orang Bugis. Iya, Johor Itulah tuh sekelumit memang kisah tentang asal-usul suku mengakui Bugis juga dan Bugis sejarahnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika Ini kalian suka dengan orang video Bugis ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton. Tuh Jenderal aneh. Siapa tuh? Lupa lagi. Aduh, udah selesai rupanya dari channelnya Asal Usul Manusia Bugis, channelnya pegawai jalanan ya. Langsung aja kita tengok dulu komentar-komentar teman-teman kita ini, netizen-netizen yang budiman. Macam tak betul je budak ni. Kepada seluruh saudara Bugis yang menyempatkan waktu untuk sejarah Tau Ugi, Anda adalah orang yang bangga menjadi orang Bugis, mencari informasi tentang sejarah suku kita. Salam sehat selalu dari tanah rantau. Jangan pernah lupakan kampung halaman. Di sana tersimpan banyak kenangan yang sangat indah yang tidak akan kita dapatkan di kampung rantauan. Ya bener sih, ya beda lah di kampung kita sama di tanah rantauan. Walaupun kita udah turun-temurun, nah nanti tuh anak kita tuh yang bingung dia tuh mau pulang ke siapa. Saya sangat bersyukur dilahirkan di Indonesia tuh. Orang tua transmigrasi dari Pulau Jawa ke Sultra, Sulawesi Tenggara ya ini. Semua suku di Indonesia punya kelebihan dan kebanggaan tersendiri. Salam dari tanah Bugis. Pertama-tama sebagai orang Sulawesi yang bersuku Bugis, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap upaya pegawai jalanan membuat video sejarah asal-usul suku Bugis. Cuman ada beberapa catatan saya demi kebaikan video di atas. Adalah satu, narasinya diusahakan disampaikan oleh orang Bugis sendiri agar pengucapan kata yang bernuansa Bugis bisa lebih tepat lagi. Benar juga. Tadi gue juga bingung nih. Dari judulnya aja dia bilang asal-usul suku Bugis, kok makin kesini makin kita tonton kok arahnya agak menjauh. Maksud gue tuh detail aja gitu loh. Yang kedua, suku Bugis bukanlah suku pendatang dari luar, tapi justru mereka lah yang keluar dan menyebarkan peradabannya lewat kapal-kapal besarnya. Yang ketiga, Pulau Sulawesi adalah pulau purba yang tidak pernah tenggelam semenjak jadinya. Wah, semenjak terjadinya pulau itu dia belum pernah tenggelam, maksud dia ini kali ya. Semua suku di Pulau Sulawesi dan sekitarnya bisa dirunut lewat Saweri Gading, Ligi, apalagi Ligo nih. Maksud dia nih Laga Ligo kali ini ya, sebagai lontara sastra sejarah walaupun bernuansa mitos, bisa jadi petunjuk suku-suku di Nusantara agar kita semua paham bahwa kita semua adalah bersaudara. Salam Indonesia tuh, terima kasih. Salam dari Madura, Sumeneb untuk suku Bugis. Di Madura banyak keturunan Bugis. Memang ada sejarahnya di zaman dahulu antara Bugis dan Madura, terutama ketangguhan di laut zaman dahulu. Dari buyut-buyut orang Bugis banyak yang turun-temurun di Madura. Nah ini yang gue maksud nih guys. Jadi gimana nih kita yang perantauan, terus kan walaupun kita nikah sesama orang Bugis, terus kita merantau nih. Nah anak kita nih, kita meninggal di tempat rantauan, anak kita yang nikah entah sama orang setempat atau gimana, kan itu udah turun-temurun. Makin kesini ya itulah ya, sama dengan suku-suku lain ya kan. Alhamdulillah saya sangat bangga kepada suku Bugis. Salam saya di Kalimantan Utara, Tarakan Utara, asal keturunan Bugis Bone. Tuh salah satu kayak gini nih, udah almarhum ibu saya, bapak saya udah almarhum, asal Sopeng di Berenggua Rie. Semoga silaturahminya tidak putus walaupun lewat channel ini. Kayak gini nih, udah keturunan kecil atau besar di sana, punya bini lagi atau punya suami, punya keturunan, udah kayak gitu turun-temurun dah. Mau pulang ke kampung di Bugis nggak tahu tujuannya ke siapa, banyak kan kayak gitu tuh. Saya orang Jawa tapi suka sama suku Bugis juga di daerah Sulawesi. Lewat media online saat ini saya mulai mengenal baik dari suku-suku di Indonesia, termasuk suku Bugis yang baik hati. Iya sih, bagusnya ada channel kayak pegawai jalanan ini nih, biar kita juga mengenal suku-suku yang ada di Nusantara ataupun di luar negara NKRI ya. Saya Bugis asli
lahir di Sidrap tapi puluhan tahun di negeri Belanda. Saya suka video ini. Salam kenal warga Bugis semua. Wow, kayak ini nih. Udah jauh banget ini mah dulu di Belanda. Ya semoga sehat selalu Bang ya. Jumlah total orang Bugis nggak lebih dari 6,5 juta. Dari mana lu tahu nih Bang? Nggak lebih dari 6,5 juta. Tapi kontribusinya cukup besar di dua negara. Negara apa? Indonesia dan Malaysia. Ya benar juga sih. Oke, itu tadi ya video asal-usul manusia Bugis dari channelnya Pegawai Jalanan. Sebelum itu gue terima kasih dulu untuk admin Pegawai Jalanan udah meminjamkan videonya ya. Jangan marah karena kita sama-sama mau belajar nih. Dan untuk kalian yang udah nonton video gue terima kasih kepada kalian ya. Sehat selalu ya. Jangan lupa tuh subscribe-nya biar gue tetap semangat. Terima kasih. Wassalam.